Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi ya di perkuliahan mata kuliah desain grafis begitu ya. Oke, melanjutkan dari pertemuan yang minggu lalu. Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan logo dengan menggunakan software Adobe Illustrator. Oke, untuk minggu lalu kita sudah mencoba membuat beberapa eh, trik gitu ya, atau beberapa desain untuk salah satunya adalah membuat kartu nama. Nah, untuk saat ini terkait dengan pembuatan logo atau icon begitu. Baiklah, mohon izin share screen terlebih dahulu. Oke, untuk kali ini yang akan kita pelajari dalam pembuatan logo terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dinamakan dengan golden ratio. Nah, golden ratio ini apa dan sebenarnya bagaimana? Nah, golden ratio ini sebenarnya tidak hanya digunakan di Adobe Illustrator ini, tapi juga digunakan di berbagai media desain. Bisa di Photoshop, di Corel Draw, bahkan di penggunaan web. Nah, pada kali ini kita akan mencoba di penggunaannya pada Adobe Illustrator untuk penyusunan logo karena biasanya untuk penyusunan logo atau icon atau gambar tertentu yang menandakan ciri khas sesuatu itu biasanya menggunakan yang namanya golden ratio ini. Nah, golden ratio itu apa? Yaitu merupakan proporsi matematis yang ditemukan dalam biasanya ada di alam, kemudian ada di seni, ada di arsitek, dan salah satunya adalah ada di desain. Nah, rasio ini dianggap menciptakan sebuah keindahan atau adanya keseimbangan. Nah, penemu terdahulu itu menghasilkan atau mendapatkan rumus golden ratio itu adalah atau besarnya rasio itu adalah 1,618. Yang seperti apa sih Bu itu? Nah, contohnya adalah yang di gambar sebelah kanan. Ada beberapa lingkaran kan ini ya, 34, 21, kemudian 13, 8, 5, sampai pada lingkaran terkecil misalnya di sini adalah 0. Nah, kalau kita hubungkan nanti akan membentuk pola. Nah, dalam penyusunan lingkaran ini tidak serta-merta kita buat seperti itu, tidak, tapi ada polanya, yaitu misalnya lingkaran ke yang pertama dua dulu, dua sama di sini misalnya ada satu itu sama, kemudian ada tiga, ada lima, ada 8. Nah, ini diambil dari lingkaran yang sama. Lingkaran yang sama artinya kita perbesar dengan rasio 1,6. Jadi sama halnya dengan bangun-bangun datar yang sebangun begitu ya. Jadi dia memiliki rasio yang tetap atau konsisten yaitu 1,6. Itu maksudnya di sini. Jadi nanti juga kita akan pelajari bagaimana caranya membuat sebuah golden ratio di sini yang kita gunakan nantinya untuk penyusunan sebuah desain. Baik, nah golden ratio ini membantu desainer menciptakan komposisi yang proporsional, kemudian yang estetis gitu ya, yang seimbang. Nah, biasanya digunakan yang pertama adalah untuk tata letak atau sebuah layout desain. Nah, di mana layout desain? Layout desain ini bisa pada saat teman-teman membuat cover buku, misalnya, atau membuat background, atau kalau misalnya di website itu untuk membagi header, kemudian ada konten yang di tengah, kemudian ada footer. Jadi dalam membagi berapa senti header, berapa senti konten, dan berapa senti footer, itu tidak hanya sekedar pokoknya kita bagi seperti ini begitu enggak, tapi bisa menggunakan yang lebih eh, indah, yang lebih bagus itu adalah menggunakan sebuah rasio. Jadi pembagiannya jelas. Jelasnya untuk apa? Ketika nanti kita membuat desain di samping-sampingnya, di bawah-bawahnya. Nah, itu sudah cukup untuk pembagiannya atau jadi proporsional begitu ya. Kemudian yang kedua digunakan untuk desain logo atau sebuah icon. Ada beberapa nanti contoh bahwa secara tidak langsung desain itu digunakan atau logo atau icon itu digunakan dengan yang menggunakan golden ratio. Yang ketiga adalah untuk tipografi, ya, untuk font atau spasi.
yaitu untuk menentukan ukuran font yang proporsional. Jadi besar kecilnya jadi terukur. Dan yang keempat adalah untuk fotografi atau komposisi gambar. Nah, ini nanti kita coba. Ada golden spiral misalnya, ini nanti apa itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk desain produk atau sebuah packaging gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk penggunaan logo dengan menggunakan golden ratio. Kalau teman-teman tahu itu ada logo Pepsi, kemudian logo Apple, dan juga ada logo Toyota, ada juga logo Twitter, dan logo Google. Nah, ini pembuatannya bukan serta-merta dibuat begitu saja seperti ini, enggak. Tapi ada tutorialnya dengan menggunakan golden ratio. Akan tapi kita tidak akan mencoba membuat ini. Ini banyak sekali di Google itu dijelaskan. Jadi teman-teman di YouTube silakan golden ratio untuk logo Apple misalnya, golden ratio untuk Twitter, golden ratio untuk Pepsi. Itu banyak sekali. Sambil belajar boleh mengikuti apa tutorial yang ada di YouTube terkait dengan beberapa logo yang ada di sini. Untuk Pepsi itu menggunakan lingkaran, Apple menggunakan lingkaran, kemudian Twitter menggunakan lingkaran, Google pun juga menggunakan lingkaran. Kalau Toyota kita lihat base-nya di sini bukan lagi lingkaran tapi berupa elips. Nah, ini bisa dicoba oleh teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba ya untuk pembuatan logo dengan Adobe Illustrator. Ini saya skip dulu, saya berpindah ke Adobe Illustrator. Semoga sudah terlihat, kita akan mencoba. Nah, silahkan teman-teman membuat laman Adobe Illustrator, itu membuat layer, new, ukurannya A4 saja, 210 mm dan 297 mm. Silakan dinamai apa gitu ya, dan oke. Nah, saya perbesar dulu menjadi 150 supaya agak lebih terlihat begitu. Oke, boleh sambil mengikuti teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat golden ratio yang pertama begitu ya. Yaitu kita mulai dari yang kecil. Kalau kita lihat di gambar tadi bahwa golden ratio itu terdiri dari lingkaran-lingkaran begitu ya. Lingkaran-lingkaran yang ada di kotak atau di sebuah persegi. Kita buat dulu satu. Yang paling kecil, jadi kita buat perseginya terlebih dahulu. Nah, kita pakai toolbar yang ada sebelah kiri untuk rectangle. Nah, kemudian kita buat persegi. Nah, ini yang perlu hati-hati. Di sini akan saya menjelaskan dulu teknik pembuatan persegi yang proporsional. Nah, tiba-tiba di sini saya klik ya, saya buat misalnya seperti ini. Ntar, saya klik toolbar rectangle, kemudian saya drag seperti ini. Niat saya membuat sebuah persegi. Tapi apakah ini benar-benar persegi? Kita lihat. Klik. Nah, kita lihat di kontrol panel yang ada di atas. Ada width, ada height. Ternyata width-nya 27, yang di sini saya bold 27,987, height-nya adalah 25,635. Nah, apakah ini persegi? Tentunya bukan. Karena panjangnya dan lebarnya tidak sama. Boleh teman-teman setting di sini supaya sama. Di copy aja yang di width-nya. Ini, Ctrl C, Ctrl V di sini. Terus di enter. Nah, ini baru persegi karena sama. Akan tetapi ada cara cepatnya teman-teman. Tidak seperti itu. Saya hapus dulu ya ini ya. Oke. Kemudian kita buat sama rectangle. Kemudian tekan Alt dan shift secara bersamaan. Kemudian kita drag. Nah, dia kan berubah secara proporsional begitu ya. Panjang berubah, lebarnya juga berubah. Nah, kita klik. Bentar. Kontrol di ini. Lepaskan. Nah, apakah ini sama kita lihat? Width-nya 23,518, height-nya 23,518. Artinya ya sudah proporsional. Yang benar-benar ini adalah persegi. 0,001 mm berbeda itu bukan persegi. Ya kan ya? Kalau di persegi kan panjang dan lebarnya harus sama. Kita pindah dulu. Oke, sudah. Kalau sudah kita sudah membuat satu persegi yang di dalamnya harus ada yang namanya lingkaran tadi kalau di rasio ya. Kita pilih rectangle juga, tapi kita pilih yang ellipse tool. Oke, kita bawa ke sini sampai nanti muncul tengah-tengah warna hijau yang menandakan itu adalah senternya. Sampai hijaunya nggak terlihat, diposisikan di tengah. Sama halnya dengan yang rectangle, tekan Alt dan Shift secara bersamaan. Kemudian kita buat lingkaran hingga garis tepinya menyentuh atau berhimpitan dengan persegi yang sudah kita buat. Kalau sudah dilepas, nah sudah.
Ini, kita cek sekarang. Kita klik yang persegi. Apakah dia 23,518? Iya. Sekarang yang lingkaran kita klik. Klik. Apakah diameternya juga sama? Ternyata sama, 23,518. Oke, sudah. Kita sudah membuat satu. Sebagai gambaran, kita harus membuat dua. Untuk mempermudah kita membuat polanya. Jadi untuk membuat dua ini, samanya dengan minggu lalu ya, kalau kita mau memindahkan sebuah objek, boleh di bold atau diseleksi semuanya, tekan ALT, di drag, dipindah, ditempatkan. Atau boleh juga ini setelah diseleksi, Ctrl C atau copy, kemudian dipaste. Dan kita tempatkan di sebelah atau berhimpitan dengan objek pertama yang sudah kita buat. Nah, kalau cara ini agak lebih lama karena kita harus kan ya, kita harus pindah objek yang sudah kita copy dan kita pastekan. Tapi kalau yang di tadi, yang ALT kemudian di drag itu secara otomatis akan berpindah begitu ya. Oke, selanjutnya ini sudah ada dua objek, dia sama. Kemudian kita akan membuat satu objek lagi di bawahnya karena ini sudah ada di atas begitu ya. Kita harus membuat satu objek lagi yang ukurannya, diameternya itu harus sama dengan panjang dari dua persegi yang ada di atas ini. Jadi dua kali lingkaran ini, diameter lingkaran akan kita buat menjadi satu kali lingkaran yang diameternya sama. Kita coba seleksi satu objek, kemudian kita eh, pindahkan ya ke bawah. Nah, yang mudah, posisikan yang warna hijau, ini adalah garis bantu kita di tengah-tengah. Karena ini nanti menandakan bahwa titik tengahnya itu berada di tengah-tengah dua objek lingkaran ini. Tempatkan aja terserah di mana aja. Kalau sudah, tekan ALT, kemudian Shift, dan perbesar. ALT Shift untuk proporsional supaya proporsional ya. Perbesar hingga diameternya sama dengan persegi yang ada di atasnya. Gitu. Oke, sudah. Ini diameternya kita lihat sama ya. Kemudian kita drag ke bawah sampai pada garisnya berhimpit. Sip. Oke, sudah. Sudah, dia sudah berhimpit. Nah, apakah kita perlu membuat lagi? Baiknya iya, karena biasanya golden ratio ini dibuat hingga 7 lingkaran. Tapi untuk kali ini kita akan mencoba di 4 saja, karena kita akan belajar membuat desain yang sederhana. Untuk logo yang sederhana, bukan logo yang lebih kompleks, gitu ya. Jadi kita lagi, kita copy objek yang paling besar aja, biar mudah. Kita copy atau kita copy paste atau kita ALT drag. Kemudian kita pindahkan dengan posisinya harus proporsionalnya. Kalau karena di sini terbagi menjadi 4 nantinya kan ya. Maksudnya 4 atau seperti ini. Bentar, saya pindahkan. Nah, gambarannya seperti ini. Kita akan membuat lingkaran yang panjangnya adalah dari ujung atas sampai dengan ujung bawah. Di mana ujung atas, ujung bawah ini itu adalah sepertiga atau sepertiga dari lingkaran yang pertama kita buat. Jadi ini terdiri dari tiga kali persegi ini ya. Misalnya ya, saya copy, saya paste, dia akan berada di sini. Dan dia akan juga akan berada di sini. Yang artinya apa? Ini ada sepertiga dari lingkaran yang paling tengah. Cara membuat yang di sini gimana? Ini adalah garis bantu untuk atau lingkaran bantu yang tadi saya contohkan bahwa diameter ini adalah sepertiga dari lingkaran yang pertama. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita ambil yang paling besar saja. Kita copy, kita paste, kita letakkan di sini. Pastikan yang paling atas itu ada di tengah-tengah yang ada warna hijau ini. Ada di titik tengah lingkaran yang pertama. Supaya kita mempermudah untuk nanti memperbesar, memperkecilnya. Oke, sudah. Dia sudah berada di tengah karena tadi ini adalah sejajar atau lurus ya, lurus ya. Kalau sudah, ini silakan di seleksi, kemudian di ALT shift. Mari kita berbesar dan sampai dengan berimpit dengan atau diameternya sama dengan garis yang ada di atau tinggi dari
objek sebelah kiri. Kalau sudah dilepas, silakan digeser hingga dia berhenti. Oke, seperti ini. Dah. Kalau misalnya kita mau membuat lagi gimana, Bu? Oke, boleh. Berarti lingkaran yang selanjutnya itu adalah berada di bawahnya sini. Di bawah objek ini. Saya buat ya. Oke, silakan. Berarti ini di tengah-tengahnya, di sini. Kemudian kita ALT, shift. Harus sama ya, panjangnya ya. Oke, lepas. Bentar. Ulang. Belum ini. Ulang. Karena lepasnya nggak secara bersamaan. Jadi ada sedikit salah. Oke. Nah, udah. Kita bawahkan. Nah, sampai berimpit. Oke, sudah. Ini harus sampai berimpit ya. Oke, ada 5 berarti ini. Harusnya sampai 6 sampai 7. Bisa dicoba oleh teman-teman. Saya akan membuatnya di 4 saja. Jadi yang ini saya seleksi untuk saya hilangkan ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan membuat tutorial yang pertama, yaitu apakah teman-teman pernah melihat bentuk stempel ya, stempel prodi yang di UTS kalau nggak salah. Kelas 1 UTS waktu UAS, bahkan di stempel kita juga ada. Nah, itu ada lingkaran yang di tengah-tengahnya ada teksnya gitu. Saya coba, saya ambil dari yang besar, saya copy, saya paste, saya letakkan di sini. Kemudian di tengah-tengahnya itu mau saya beri karena kan ada bulatnya biasanya. Yang teksnya biasanya melingkar kayak gitu. Jadi saya ambil yang ini, saya copy, saya paste, dan saya letakkan di tengah-tengah. Ini benar-benar harus di tengah, jadi posisinya senternya itu harus di tengah, benar yang di sini ya. Ada tanda hijaunya biasanya. Kalau dia sudah di tengah, biasanya plus hijaunya itu jumlahnya 1. Oke, oke. Misalnya seperti ini. Saya mau teksnya ada di sampingnya ini atau yang di tengah ini. Yang di tengah ini melingkar. Biasanya kan ada yang seperti itu ya. Bukan hanya untuk stempel ini biasanya. Untuk logo. Logo juga biasanya menggunakan kayak gitu. Kalau sudah kita minta bantuan satu lingkaran, kita buat boleh dari rasio yang dibesar kecilkan atau buat saja sendiri elips. Kita posisikan di tengah sini, kemudian kita besar kecilkan. Yang mana ini harus melingkari tengahnya yang ada di eh, lingkaran yang di tengah ini. Karena ini belum tahu kita dia menutup apa enggak, maka kita posisikan dia ada di bawahnya, yaitu arrange, klik kanan, arrange, kemudian send backward. Nah, dia sudah di tengah kan ya. Kita bisa atur nanti teksnya harus seperti apa. Nah, ini misalnya seperti ini. Kalau lebih proporsional, nanti teman-teman menggunakan ALT shift ya. Ini saya contohkan saja. Oke, bentar. Oke, sip. Nah, ini kurang. Nah, misalnya seperti ini. Saya mau membuat teks ini nanti berada di tengah ini yang melingkar. Jadi, kita klik yang ada di tengah, lingkaran yang di tengah, kemudian kita pilih toolbar text type tool, pilih yang ketiga, type on a path tool. Kita klik di sini, tab. Nah, kita ketikkan prodi pendidikan matematika UMM misalnya. Kita eh, kemudian kita besar kecilkan, diatur di kontrol panel yang ada di atas. Untuk membesar kecilkan, kursornya letakkan di yang menandakan ukuran dari huruf itu ya. Ukuran tinggal di drag aja, atau mouse-nya di besar kecilkan. Nah, di scroll-scroll gitu ya. Nah, oke, sudah. Kalau mau ganti warna, tinggal diganti di sininya. Mau ganti merah, misalnya, terserah. Kalau mau di tengah, silakan di tengah diposisikan. Mau ganti huruf, silakan diganti huruf. Nah, oke, misalnya ini. Oke, kita klik. Jadi udah. Ini. Satu. Sekarang
Kalau teman-teman mau membuat stempel lunas, biasanya kan juga menggunakan seperti ini kan? Sama, kita copy dulu, kita paste, kita posisikan di sini. Kemudian, saya hilangin yang abu-abu. Kemudian ambil juga yang ada di sini, misalnya yang ini ya, yang kedua. Oke, kita letakkan di bawahnya atau di tengah. Oke, apakah dia sudah di tengah? Oke, sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, biasanya di lunas itu kan ada di tengah gini ya, atau di samping ya. Saya buat yang di tengah. Kita perlu bantuan yang namanya sama kayak yang tadi ya, rectangle. Kita buat persegi di sini. Misalnya di sini. Nah, ini posisinya harus saling menyentuh, teman-teman. Oke, kalau sudah, ini bisa kita seleksi supaya dia gabung. Menggunakan cara apa? Yang minggu lalu sudah kita pelajari, yaitu kita menggunakan toolbar yang Shape Builder Tool atau Shift M ya. Jadi kita seleksi dulu objeknya, kemudian kita akan menjadikan satu objek ini. Jadi Shape Builder Tool, pilih. Nah, ini harus jadi satu di sini. Bentar. Berarti ini kurang masuk. Artinya kurang masuk berarti kita harus seleksi dulu untuk objek yang ini. Kita harus supaya dia bisa menjadi satu ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita seleksi, pilih yang Shape Builder Tool. Nah, ini jadikan satu. Ini juga. Jadi tinggal di-drag kan ya. Minggu lalu insya Allah sudah ini materi ini. Nah, gini. Nah, sudah. Di. Nah, untuk bagaimana cara shape builder tool ini, nah nanti kita gunakan juga di pembuatan logo yang menggunakan golden ratio untuk yang lebih agak sedikit butuh imajinasinya teman-teman. Kalau sudah tinggal diberikan teks, teksnya type tool, langsung aja diketikkan di sini lunas. Nah, keyboard dibesarkan, oke, di tengah, kemudian pindahkan di tengah ini. Nah, merah Bu, atau ini dibesarkan lagi. Bisa, bisa. Ini kan ya. Sip. Nah, ini nanti boleh teman-teman otak-atik ya. Mau merah Bu? Boleh. Dimerahkan berarti warnanya di merah. Karena lunas itu biasanya stempelnya merah. Oke, sudah. Ini mau diwarna? Boleh. Langsung diwarna. Nah, ini sesuai dengan apa kemauan dari keinginan dari teman-teman. Ini seperti ini. Oke. Ini. Dah. Satu dan dua cara untuk membuat logo ini pun juga bisa menjadi dasar logo kan ya teman-teman ya. Kalau misalnya membutuhkan eh, shape atau ada border di tengah logonya atau di pinggir logonya. Apakah harus lingkaran, Bu? Boleh, enggak. Mau seperti ini yang dipakai yang perseginya silahkan. Tidak ada batasan. Nah, satu lagi teman-teman, ini membuat yang lebih unik lagi, yaitu terkait dengan membuat icon sesuai dengan imajinasi kita tentunya kita bisa menggunakan pen tool. Misalnya, eh, silakan gunakan sketsa, terserah sketsa apapun, menggunakan pensil tool atau N ya, shortcutnya N. Saya misalnya mau membuat bentuknya itu spiral gini aja. Misalnya gini. Nah, kalau sudah, nah kita menggunakan rasio ini juga. Kita ambil yang kedua. Ini, kemudian nah, pastel letakkan di bawah dulu. Sip. Supaya kita tahu nanti polanya seperti apa, teman-teman boleh ini diwarnai, yang lingkaran ini. Kita warnai dulu, misalnya di sini saya warna eh, yang berubah gradien lah, biar tahu nanti bedanya apa. Kalau sudah, ini garis tepinya saya nggak mau kelihatan, berarti ini saya hilangkan garis tepinya atau non, atau nggak ada. Oke, sudah.
Kemudian kita copy atau di drag atau copy paste, letakkan di sini. Terserah sejauh apa teman-teman meletakkan, terserah. Kalau sudah, dua objek ini akan saya seleksi, yang lingkaran ya. Saya seleksi, kemudian pilih menu yang ada di atas, itu adalah objek, kemudian pilih blend, lalu pilih make. Nah, muncul seperti ini secara otomatis. Kalau sudah, silakan dua dua objek ini yang sketsa yang kita buat sama yang lingkaran-lingkaran itu diseleksi semuanya atau diblok semuanya. Kemudian kita pilih objek lagi, kita pilih blend, kemudian pilih yang replace spin, yang artinya ini nanti akan melingkari sketsa yang sudah kita buat spin. Nah, ya seperti ini. Masih belum terlihat kan teman-teman ya ini maknanya apa. Nah, untuk mengetahui ini maknanya apa, tetap seperti ini. Kita pilih objek, blend lagi, kemudian blend option. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya pindah, ada space, ada orientasi. Pilih dulu previewnya biar kita tahu bedanya. Preview, kita pilih yang orientasi dulu. Ini yang seperti ini yang kedua. Nah, dia berubah kan ya. Ada di tengah, ada di pinggir, atau di apa, nanti teman-teman akan tahu bedanya. Kalau sudah, silakan saya pilih dulu yang sebelah kiri ya, orientasinya ya. Silakan pilih di spacing ini, pilih yang specific step. Nah, ini ada jumlahnya, yang artinya apa jumlah ini? 12 ini adalah jumlah lingkaran yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena tadi ada satu ya, satu sebagai dasarnya ya. Kalau sudah silakan ini di jumlahnya naik turunkan supaya tahu nanti gimana sih ini maksudnya gitu. Nah, saya scroll aja. Semakin banyak nanti akan semakin kelihatan. Nah, ini 90 ya. Jadinya seperti ini. Sekarang kita coba orientasinya yang dirubah. Ini tadi yang sebelah kiri, sekarang yang sebelah kanan. Dia berubah, ya kan? Ya kan? Rotasinya yang berubah ya. Atau warnanya ya. Karena tadi kan berupa gradasi ya. Gradasi gelap terang ya. Nah, nih, teman-teman. Semakin banyak gimana, Bu? Dia akan semakin smooth. Ini biasanya dipakai di mana? Kalau di matematika itu yang ada penggunaan seperti itu tuh MATLAB, teman-teman. Biasanya MATLAB untuk visualisasi grafik, dia kelihatan seperti ini. Nah, ini ya. Oke, semakin banyak itu juga semakin cantik. Nah, ini bisa digunakan sebagai contoh untuk pembuatan icon, tapi di mana nanti yang membedakan? Yang membedakan adalah di sketsa awal dengan menggunakan pennya. Bentuknya seperti apa? Kebetulan ini tadi saya membuatnya spiral kan ya. Jadi kalau tiga dimensinya seperti ini. Oke, ini adalah cara pertama untuk membuat yang namanya icon atau logo. Saya akan beralih ke video selanjutnya, yaitu untuk membuat logo dengan menggunakan golden ratio yang mungkin itu banyak membutuhkan kreativitas ya, dan imajinasinya teman-teman tentunya. Untuk video yang pertama ini dulu, silakan berpindah ke video yang lainnya atau yang kedua. Terima kasih teman-teman. Kak, saya tunggu di video yang kedua.